Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian uji materi pasal-pasal pencemaran nama baik dan hoax atau penyebaran berita bohong. Hal ini disambut baik oleh banyak pihak karena pasal tersebut kerap kali digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang, khususnya para pengkritik pemerintah. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Angin segar tegaknya demokrasi. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Angin segar tegaknya demokrasi. Salah satu kunci tegaknya demokrasi adalah kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat. Setiap orang di negara demokrasi memiliki kedudukan hukum yang sama. Mereka berhak berbicara demi perbaikan demokrasi sekaligus perbaikan negerinya. Sayangnya, justru di soal yang substansial itulah kekuasaan amat sensitif. Telinga kekuasaan kerap tipis saban mendengar kritik dari publik. Bentuk yang sering terjadi ialah menggunakan aturan pasal karet untuk membungkam suara kritis. Karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan pegiat HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI pada putusan uji material Kamis 21 Maret patut diapresiasi. Putusan MK itu memberi ruang hidup bagi kebebasan berpendapat yang dalam beberapa era kerap berujung pada kriminalisasi. MK mengabulkan gugatan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebutkan bahwa ketentuan norma pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1/1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain kepastian hukum yang tak adil, kata Hakim MK, pasal-pasal itu juga tidak memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap warga negara sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberanian Hakim MK mengabulkan gugatan itu merupakan langkah maju penegakan hukum yang berkeadilan. Selama ini, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1 tahun 1946 dan pasal 310 ayat 1 KUHP sudah banyak memakan korban, terutama para pengkritik pemerintah. Aturan tersebut merupakan pasal karet yang tafsirnya amat lentur, tergantung siapa yang berkuasa. Padahal para pengkritik pemerintah itu melakukan aksi bukan karena kebencian personal, melainkan karena hendak mengoreksi kebijakan yang menyimpang. Di negara demokrasi, sejatinya rakyat yang berdaulat atas negeri. Alhasil, suatu kewajaran, bahkan keharusan apabila rakyat menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Namun, hantu pasal karet bagi pengkritik pemerintah belum benar-benar tumbang meski pemerintah dan DPR mengesahkan dan mengundangkan perubahan Undang-Undang ITE yang baru. Masih ada pasal karet di Undang-Undang ITE yang sewaktu-waktu berpotensi menggiring kriminalisasi bagi mereka yang bersuara kritis. Maka, putusan MK itu seperti oase bagi kebebasan menyampaikan pendapat sebagai nyawa demokrasi akan menemukan jalannya kembali. Ibarat obat, kritik yang konstruktif adalah nutrisi agar pengelolaan negara tetap sehat di atas rel demokrasi. Itulah yang kini dihidupkan lewat putusan MK. Angin segar tegaknya demokrasi, itulah topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Bang Saur Huta Barat di sini. Selamat malam, Bang Saur. Selamat malam. Ya. Bang Saur, kenapa disebut angin segar tegaknya demokrasi? Apakah selama ini angin serasa tidak segar ketika kita berbicara soal demokrasi? Ya, karena pasal 14 dan 15
dari undang-undang ini yang dipakai terus untuk mempidanakan mereka yang berpendapat tetapi disangkakan melakukan pencemaran nama baik. Jadi dicabutnya pasal 14 dan 15 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini, ya dibahasakan oleh editorial beri angin segar. Dan menurut saya benar. Bahkan juga dicabutnya pasal 310 KUHP. Semua itu menyangkut pencemaran nama baik. Oke, mungkin pemirsa perlu kita ingatkan kembali kira-kira apa sebetulnya bunyi dari pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ini ya, yang banyak disebut oleh media ini adalah pasal sebar hoax bikin onar. Nah, kalau kita lihat tahunnya, Bang Saur, tahun 1946. Ya, dan sekarang Februari. Itu bulan Februari. Tadi di belakang Bang Saur sudah menjelaskan ya, ini kira-kira kronologinya sampai bisa munculnya pasal ini seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari tahunnya Bang, 1946 dan sekarang 2024, sudah banyakkah kondisi yang tidak relevan lagi? Yang pasal ini sudah tidak relevan dengan kondisi hari ini? Ya tentu. Jadi pertama ini menurut saya langsung diterjemahkan dari peraturan Belanda. Dan karena itu di pasalnya masih disebut yang bahasa Belanda itu supaya digantikan bahasa Indonesia karena Indonesia sudah merdeka. Yang kedua, undang-undang ini dibuat menurut saya dalam keadaan darurat. Yaitu ketika ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Jogja, dan di Yogyakarta lah undang-undang ini diterbitkan, diundangkan. Dan di sini masih ada mengenai uang palsu. Jadi menyangkut keadaan transisi dari penjajahan ke Republik Indonesia yang merdeka. Dan kita tahu kan Belanda kan masih terus mau mengambil kembali Republik ini. Dan 3 Januari para petinggi negara naik kereta api berangkat ke Jogja, dan pada pukul 7 pagi sampai di Jogja pada 4 Januari. Ya, sebulan kemudian 26 Februari, sebulan setengah lebih, dia terbitlah undang-undang ini. Jadi kalau saya berpandangan sebaiknya undang-undang ini mah dicabut semuanya. Bukan hanya sebagian. Bukan hanya sebagian, karena ini sudah tidak relevan lagi. Oke, yang sebagian itu yang tidak tetap dipertahankan oleh MK ya, padahal juga diajukan oleh Haris dan juga Fathia, itu adalah pasal 27 ayat 3, kemudian pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atau Undang-Undang ITE. Kenapa Bang? Kenapa mendingan sekalian seharusnya semuanya yang dihapus? Ya rupanya Hakim Konstitusi berpandangan itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita coba pahami, mungkin satu frasa dapat diakses. Jadi sekalipun orang berpendapat dia bisa mencemarkan nama baik orang, memiliki dokumentasi yang dapat mencemarkan nama baik orang, tapi sepanjang dia tidak dapat diakses secara elektronik, dia tidak dapat dikenakan oleh undang-undang itu. Tapi saya pikir dengan dibebaskannya Haris Azhar dan Fathia, sudah ada jurisprudensi. Ya. Sekalipun dipakai itu undang-undang, menurut saya ada sudah basis hukum untuk hakim membebaskan. Kan Haris Azhar dan Fathia menyampaikan kritiknya tentang Lord Luhut. Ya, Lord Luhut Menko itu Marves. kan melalui Kanal YouTube. Kanal YouTube. Ya. Jadi seharusnya atau seyogianya hakim dapat juga menggunakan jurisprudensi ini. Jadi dicabut atau tidak dicabut mestinya bisa dipakai. Jadi, karena memang dia dibebaskan. Makanya kita sudah punya jurisprudensinya ya. Bang Saur, ada juga komentar yang diberikan oleh Direktur Eksekutif SafeNet, pegiat media sosial ya, Den Sekar Arum, soal bagaimana putusan MK itu sebenarnya menunjukkan ada pengakuan terhadap pasal-pasal bermasalah yang selama ini banyak digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi.
Bang Saur, biasanya yang bisa mengkriminalisasi itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan lah, bisa dikatakan demikian. Dan apakah memang sengaja selama ini dipertahankan begitu lama karena memang ini bisa digunakan sebagai alat penguasa untuk menjatuhkan atau mengkriminalisasi orang lawannya atau pengkritiknya? Menurut saya dugaan semacam itu sah ya. Karena berkali-kali pasal ini dibawa, undang-undang ini kan dibawa ke MK. Tapi selalu saja tidak terkabulkan karena ada saja yang tidak jelas, kabur, ya, mungkin legal standing yang nggak benar. Tapi sekali ini itu dikabulkan. Dan sekaligus juga dengan pasal 310 KUHP. Makanya kalau ada yang berpandangan kenapa sekarang dikabulkan, ya, hemat saya bisa saja orang berpandangan ini kayaknya MK-nya mau menebus dosa. Kemarin ambil keputusan mengenai Gibran, tapi sekarang dia menunjukkan kami pro demokrasi loh. Ini boleh saja kita atau orang mengambil berpandangan seperti itu. Ya. Jadi yang menurut saya penting juga ketika judicial review diajukan oleh Haris dan Fathia. Dan salah satu kan permintaannya adalah sementara berlangsung sidang judicial review ini agar dihentikan dulu kasusnya, ya kan? Tapi yang terjadi adalah ya memang dibalikin dulu, ya, naskahnya dikembalikan dulu, lalu diajukan lagi sempurnakan pada Desember dan kemudian sudah ada keputusan bahwa dia dibebaskan. Jadi tidak terjadi satu tabrakan undang-undang. Satu sedang dipakai di pengadilan, undang-undang ini sementara di MK dicabut. Jadi bagus. Ya. Jadi dia bebas dulu, seakan-akan memberi juga tanda-tanda bahwa akan dikabulkan. Baik, oke. Tapi tadi dalam naskah atau narasi editorial disebutkan bahwa hantu pasal karet bagi pengkritik pemerintah ini belum benar-benar tumbang, Bang. Meski pemerintah dan DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang ITE. Artinya pekerjaan rumah ini masih banyak, meskipun ini di satu sisi sudah ada angin segar, tapi di sisi lain masih ada yang belum segar dan yang harus tetap diperjuangkan. Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, usai jeda. Sudah ada upaya-upaya untuk bisa memperbaiki pasal-pasal yang selama ini dinilai karet oleh masyarakat yang dianggap pasal-pasal yang mudah untuk mengkriminalisasi warga. Tapi dinilai juga bahwa ini belum cukup. Revisi atau perubahan Undang-Undang ITE yang telah dilakukan, disahkan oleh pemerintah dan DPR itu belum cukup. Dengan adanya jurisprudensi saat ini, Bang, pasal ini sudah dihapus oleh MK 1415, kemudian juga 310 ayat 1. Benarkah pekerjaan rumah ternyata masih banyak juga untuk bisa menghabiskan pasal-pasal karet ini? Ya, pandangan itu tentu ada benarnya. Ada yang berpendapat bahwa kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi di dunia offline dengan di dunia online mestinya sama. Bahkan argumentasinya adalah untuk yang online, kebebasan berekspresi di online itu adalah oksigen demokrasi dan atmosfernya itu adalah internet. Dan kita yang bernapas di atmosfer itu. Jadi dengan logika yang sama mestinya juga ada kesetaraan perlakuan. Orang mengatakan itu di dunia non yang berlaku ITE, dunia teknologi informasi itu, dan di dunia yang bisa dijerat ITE itu harusnya diperlakukan sama. Jadi kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi di dunia maya maupun di dunia nyata ini harusnya juga diperlakukan sama sebagai bagian dari hak warga berpendapat. Dan diskusi mengenai ini ya di mana-mana memang belum selesai. Makanya orang mengatakan kebebasan berekspresi itu adalah perjuangan yang terus-menerus. Bahkan
di dunia media yang baru ini mestinya jawabannya juga dicarikan, orang juga harus merasa nyaman juga berpendapat. Ya, ya. Itu berubah medium, hanya mediumnya yang berubah. Oke. Ya. Belakangan Bang Saur, kita sering sekali mendengar orang-orang atau setidaknya dari kalangan akademisi menyebut demokrasi kita ini sedang di titik nadir, sedang di ujung jurang begitu ya. Demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dengan dicabutnya pasal 1415 ini, kemudian 400-310, apakah ini ya angin segar juga bagi mereka kalangan akademisi yang selama ini mengkritik bahwa demokrasi kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja? Apalagi kita akan segera menghadapi pemerintahan baru. Kiranya dapat dipandang ya sebagai bagian dari pemulihan. Kecurangan-kecurangan yang berlangsung pada pemilu kemarin kan yang menyimpulkan bahwasanya sudah terjadi degradasi yang berat bagi demokrasi. Dan ke depan itu pekerjaan rumah yang serius mengembalikan penilaian mengenai demokrasi itu. Urusan besarnya memang pada legitimasi, pada legitimasi hasil pemilu, terutama hasil pilpres. Jadi legalitas itu dimiliki oleh Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Tapi orang memang mempertanyakan legitimasinya. Nah karena itu soal besarnya adalah bagaimana pasangan ini itu segera dapat meraih legitimasi itu dengan satu menunjukkan bahwa mereka dapat mengubah persepsi itu. Barangkali itu yang sedang ditunggu oleh banyak kalangan juga. Oke, dan salah satunya bisa dengan tidak membungkam berbagai ekspresi pendapat dari kalangan akademisi, dari masyarakat yang mungkin ada yang suka dan ada yang tidak suka dengan pemerintahan nanti. Iya, dan tidak usahlah dipanggil-panggil tuh para profesor itu atas nama ketahanan nasional. Jangan lakukanlah itu. Dunia civil society itu adalah salah satu sendi pokok dari tegaknya demokrasi. Dan jangan dipergunakan langkah-langkah represif dengan memanggil mereka, mengingatkan mereka. Jadi wajar ada kekhawatiran bahwa dunia sipil itu sedang mengalami penggerusan, apalagi besok dengan undang-undang ASN, di mana aparatur yang namanya TNI maupun polisi ya dapat masuk ke wilayah sipil itu. Jadi memang wajar juga kalau ada yang mempertanyakan tentang apa yang disebut sebagai supremasi sipil. Dan pencabutan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 1946 ini kiranya juga bagian dari penegakan kembali supremasi sipil. Dimulai dari MK, nanti kita lihat bagaimana melanjutkannya ya. Siapa yang akan melanjutkannya? Kita akan bahas lagi pemirsa usai jeda. Pemirsa, kami melakukan polling di media sosial X @MetroTV dengan pertanyaan setujukah dengan putusan MK yang mengabulkan sebagian uji materi terkait kebebasan berpendapat, dan 83% netizen yang mengikuti polling ini mengatakan setuju. Kemudian kami juga memilih beberapa komen dari netizen terkait dengan topik pada malam hari ini. Ada @Resti_Chai. Good MK, tapi ingat kita mengkritik juga harus by data, jangan asal fitnah. Kemudian satu lagi dari Heru Gunawan, angin segar, tipuan itu, omnibus law itu, anti demokrasi. Mana ada angin segar? Ada yang mengapresiasi dan masih ada juga yang skeptis nih Bang. Bagus. Kenapa bagus Bang? Ya kalau semua setuju kan jadi kur. Kalau masih ada yang skeptis itu sehat. Jadi antara 83% yang percaya dan 17% yang tidak percaya, di antara yang tidak setuju, 17% yang tidak setuju itu di dalamnya dia skeptis. Skeptisisme kan diperlukan agar supaya salah satu persoalan besarnya adalah apakah keputusan MK ini
telah disosialisasikan atau bisa disosialisasikan sampai ke level bawah di tingkat sektor kepolisian Iya. dan juga kejaksaan. Iya. Jangan-jangan jajaran itu sampai di bawah nggak tahu kalau pasal ini sudah nggak bisa lagi dipakai. Sementara sosialisasi terhadap rakyat juga kan diperlukan. Dalam persoalan undang-undang, dalam persoalan hukum kan orang dipandang, dinilai, tahu dengan sendirinya adanya perubahan undang-undang, tahu dengan sendirinya ada undang-undang. Kan asumsinya kan seperti itu. Iya, iya. Jadi bisa terjadi di lapangan karena belum semua jajaran penegak hukum tersosialisasikan, masih dipakai juga. Bisa terjadi. Oke. Ya, karena itu bagian dari untuk mensosialisasikan itu juga perbincangan kita malam ini. Iya, iya. Masyarakat juga harus tahu ya bahwa Iya. pasal ini pokoknya sudah dicabut oleh MK, pasal sebar hoax, bikin onar, kemudian pasal pencemaran nama baik, dan terakhir Bang Saur, supaya oksigen demokrasi kita itu semakin banyak, kita tidak sesak ya hidup dalam berdemokrasi di Indonesia ini, melanjutkannya bagaimana Bang? Ini sudah dimulai di MK, meneruskannya itu harus bagaimana? Meneruskannya, ya jangan lagi ragu-ragu bahwa kita untuk berbebas berpendapat. Karena kita nggak akan dikenakan pasal ini lagi karena sudah tidak ada. Yang perlu diwaspadai kan penggunaan undang-undang ITE. Maka sikap yang cerdas dalam menggunakan HP, ya, jangan lebih cerdas jari dibanding pikiran. Kan itu yang berbahaya. Lebih cepat jari daripada pikiran, lebih cerdas jari daripada pikiran. Akhirnya menyesal di delete tapi sudah tersebar. Ya. Dan akhirnya kena pasal. Kena pasal, tapi Aduh. pasal undang-undang ITE bukan lagi pasal ini Iya. yang sudah dicabut. Baik, Iya. mudah-mudahan ini bisa menjadi sosialisasi juga buat masyarakat, dan sekali lagi kita membutuhkan lebih banyak lagi angin segar demi tegaknya demokrasi. Bang Saur Huta Barat, terima kasih sudah Sama-sama, berbagi bersama Sila. kami di editorial malam hari ini, dan pemirsa demikianlah editorial malam, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.